Kondisi kawasan industri saat ini, tadi kita sudah melihat informasinya bahwa masih cukup banyak tantangan yang datang dari luar negeri atau dari global. Tapi kondisi saat ini seperti apa? Jadi dalam konteks kawasan industri, dari 112 kawasan industri di Indonesia, masing-masing punya karakteristik yang khas. Industri di dalamnya homogen, heterogen, macam-macam, sektoral. Nah, dalam konteks ini memang geopolitik internasional punya pengaruh, Mbak Dina. Yang paling jelas tekanan terjadi di Euro area sama di Amerika itu punya pengaruh tekanan yang juga berimbas ke permintaan yang tadi telah diterangkan, yaitu salah satunya tekstil. Tapi dalam kondisi itu di emerging developing Asia, termasuk Indonesia, itu kondisinya masih oke. Dalam konteks komoditi, kita mampu bertahan yang dalam tekanan global ini masih bisa menjawab tantangan. Nah, iklim investasi di Indonesia, di mana kita masuk di 20 negara dengan iklim investasi terbaik, di 2023 harapan kami itu tetap terjaga. Jadi konteks utama jadi perhatian para investor luar negeri, terutama yang hold nahan, adalah konteks politik. Jadi mereka melihat hasil pemilu, bagaimana keberlangsungan ini bisa tetap terjaga, kondisi yang baik tetap terjaga. Jadi 2024 adalah saat mereka melakukan wait and see terhadap situasinya. Tapi optimisme fundamental ekonomi sudah sangat baik. Oke, baik. Kalau dilihat dari profil kawasan industri sendiri, Sier sendiri paling banyak mayoritas industri apa, Pak Didik, yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di level global yang tadi kita sudah bahas sangat menurun begitu ya di tahun 2023? Yang di 2023 di share sendiri, kami pengelola kawasan industri yang tahun depan tahun ini usia 50 tahun. Jadi 2023 yang paling kerasa kita imbas dari geopolitik di internasional, yaitu adalah relokasi salah satu perusahaan tembakau dunia ke Indonesia. Jadi senilai 6,9 triliun investasi di kawasan industri Sier yang baru masuk di akhir tahun lalu. Imbas positif ya, maksudnya dalam konteks relokasi itu akan menyerap 3.000 tenaga kerja dan nilai investasi sekitar 6,9. Nah, dari konteks itu optimisme kami yang kami bangun adalah penciptaan iklim investasi yang bagus untuk industri, sehingga kemudian undang-undang cipta kerja yang mewajibkan industri landing di kawasan industri akan semakin mudah. Jadi kalau site acquisition ya tentang tanah dia harus oke, kemudian ketersediaan energi, kemudian air, dan kemudian tentunya infrastruktur. Nah, konteks itu yang kami siapkan agar daya saing industri di level global Indonesia bisa ikut bermain di efek dari relokasi-relokasi karena geopolitik internasional yang perang di mana-mana ini, kita dapat imbasnya ya, relokasinya. Jadi kita bertarung sama Vietnam, kita bertarung sama Cina, kita bertarung sama Taiwan, itu bisa cukup lah gitu. Oke, baik. Itu tadi salah satu sentimen di mana daya beli masyarakat global turun yang juga berpengaruh terhadap sejumlah industri di dalam negeri. Tapi ada satu lagi nih Pak yang berkaitan juga dengan kawasan industri, tentunya kalau kita bicara soal logistik. Konflik atau geopolitik dunia ini kan juga berpengaruh terhadap harga komoditas, yaitu minyak yang sangat berpengaruh juga terhadap logistik. Di mana kalau kita bicara soal kawasan industri pasti tidak bisa lepas dengan yang namanya logistik. Kondisinya saat ini apakah sudah berpengaruh atau seperti apa di kawasan industri Sier, Pak? Logistik cost memang punya peran penting terhadap kontribusi biaya produksi bagi industri-industri tertentu, dan salah satunya karena bahan baku minyak ya. Jadi kalau misalnya kemudian situasinya seperti sekarang, misalnya harga merangkak naik dan sebagainya, meskipun tidak senaik yang diprediksi ya, itu masih bisa dikendalikan dengan misalnya memastikan logistik cost di sektor yang lain, misalnya transportasi dan regulasi bisa dikendalikan. Nah, yang di Sier sendiri kita punya perusahaan dari total di 330 perusahaan yang ada di kawasan industri Sier, 77 diantaranya penanaman modal asing dan 250-an penanaman modal dalam negeri. Jadi komposisi yang sejak pandemi, ini kan profilnya sejak pandemi ya. Sebelum pandemi semua mengalami tekanan, kemudian sekarang sudah mulai pulih. Nah, situasi pemulihan ini adalah tanda di mana kemudian faktor logistik juga
mengalami pemulihan karena yang terpukul pertama sejak pandemi adalah faktor logistik. Jadi pemulihan ini harus dijaga momentumnya agar jangan sampai kemudian misalnya let's say kondisinya turmoil karena satu dan lain hal pemilu misalnya drop lagi ya. Itu akan bangkitkan sulit karena ini barusan slow up gitu, Mbak Dina. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar informasi bahwa salah satu industri yang paling kencang terpukul dari turunnya daya beli masyarakat di level global adalah industri TPT begitu, tekstil, yang bahkan di beberapa perusahaan ini sudah melakukan PHK karena turunnya orderan begitu. Apakah ini juga terjadi di PT Sier, Pak? Oke, di perusahaan yang ada di tenan-tenan yang ada di kawasan Sier, kebetulan tekstil kurang mendominasi, tapi gambaran terhadap tekanan terhadap semuanya itu kayak balon. Ada yang tertekan, ada yang naik dalam sisi lainnya ya. Dalam seperti pandemi yang naik perusahaan farmasi, perusahaan kesehatan itu naik, tidak terpukul karena pandemi. Nah, dalam konteks tekstil biasanya ini juga karena yang dari observasi kita itu karena perpindahan lanskap cara belanja, cara berproduksi bisnis ini. Jadi penting untuk memahami bahwa digitalisasi cara belanja dari brick and mortar pindah ke digital ini nggak bisa terhindarkan. Jadi kalau kita tidak segera adaptasi, hadirnya TikTok Shop, logistik yang murah dari Cina misalnya, itu kan membuat terpukul kita. Pakaian bekas misalnya sangat terbuka masuk di kita, itu akan memukul industri tekstil dengan nyata. Nah, keperbiakan negara terhadap perlindungan pengusaha-pengusaha tekstil dengan regulasi, dengan penegakan hukum itu perlu dilakukan agar misalnya yang pembatasan impor baju bekas dengan segala bentuk reframingnya, misalnya thrifting lah, apa itu harus dikendalikan. Kemudian juga tentang kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi, cara berjualan, cara kemudian agar misalnya Tanah Abang tidak sepi, toko-toko itu tidak sepi. Mereka harus dididik bahwa dunia sudah berubah, lanskap bisnis dari mulai cara belanja sudah berubah. Jadi kira-kira adaptasi itu harus dibaca segera mungkin agar para startup, para ahli-ahli IT kita juga mampu tidak cuma ikut di pasar ini, tapi kita juga jadi pemain gitu kira-kira. Baik, memang selalu menarik begitu ya kalau kita bicara soal industri manufaktur dan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan pola bisnis yang ada.